Mungkin Kang Alfian baru sampai rumah mungkin ini. Masya Masya Allah, luar biasa. Teman-teman semua, untuk menambah keberkahan kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Kang Alfian. Oke, terima kasih Mas Fauzi. Siap, kita mulai ya Mas Fauzi. Slide saya sudah tampil, teman-teman bisa lihat ya slide saya. Udah keluar ya Alhamdulillah, Mas Fauzi sudah ya Kang. slide-nya. Oke. Oke, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai acara hari ini, mari kita banyak-banyak bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini belajar. Ya, sebenarnya teman-teman itu dari sekian juta orang di dunia ini, ya, di Indonesia, alhamdulillah bisa masuk forum ini berarti tanpa kebetulan, pasti sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan untuk belajar hari ini, ya, di kelas dengan tajuk ngopi, yang ngobrol properti, yang diselenggarakan oleh Fatih Group, bersama kita juga kolaborasi bareng bisyarah.id, teman-teman. Nah, tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, yang mana intinya kalau ingin sukses dunia akhirat, ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah terbukti sukses dunia akhirat. Insya Allah dengan mengikuti beliau, ya Insya Allah kita juga menjadi orang yang benar-benar sukses, ya, sukses dunia akhirat. Sukses itu artinya apa? Suka proses. Oke, teman-teman, sudah siap belajar hari ini? Alhamdulillah, teman-teman udah ketikkan kata siap, ya. Saya mau lihat antusiasnya, teman-teman. Memang kita harus mempersiapkan diri nih. Ya, kenapa? Ya sama-sama belajar. Yang satunya niat, yang satunya nggak siap, itu nanti efeknya beda. Ya, sama-sama membaca buku. Yang satu memang benar-benar dari awal tuh niat banget nih mau belajar untuk dipraktekkan, mau diajarkan kembali. Sama yang satu belajar hanya sekedar belajar aja untuk mengisi pengetahuan. Nah, niat ini akan mempengaruhi nanti ya ilmu yang masuk ke dalam sini tuh ya benar-benar bisa berpengaruh nggak sih ke dalam apa ya jiwa dan raga teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Jadi ayo kita niatkan diri hari ini, ya saya semangat, teman-teman insya Allah jauh lebih semangat lagi untuk kita belajar bersama. Nah, hari ini saya banyak akan sharing tentang sebuah rahasia. Waduh, sebenarnya udah rahasia umum ini. Tapi rahasia. Jadi saya punya channel namanya Bisyarah ID, sharing tentang rahasia marketing. Nah, salah satu rahasia marketing yang luar biasa, ya, sebenarnya di era revolusi industri 4.0 ini atau di era digital ini adalah database, ya. Jadi data ini, ya, banyak pakar sekarang menyebutnya data is new currency. Jadi data ini adalah mata uang baru, currency, mata uang baru di era digital, ya. Karena teman-teman yang punya big data, ya, apalagi dia punya data perilaku konsumen yang sangat-sangat dahsyat, dialah yang akan bisa memenangkan pasar dan mengarahkan pasar, ya. Dan bahkan database ini sekarang disebut sebuah aset, ya. Bahkan aset, ya. Dulu kalau kita mikirnya aset itu kita beli tanah, kemudian dapat capital gain, ya, habis itu didiemin aja, punya kos-kosan, punya kontrakan, ya, punya networking, itu aset-aset, ya. Nah, hari ini aset itu bukan hanya itu, ternyata, ya. Database-nya aset. Karena apa? Karena sebenarnya yang punya duit itu siapa sih? Yang punya duit itu ya pelanggan, yang punya duit itu ya konsumen, ya. Dan bahkan kalau di luar sana, di luar negeri, itu banyak menghitung pelanggan ini dihitung berdasarkan LTV-nya. LTV itu lifetime value-nya. Jadi dari dia itu dari kecil, Masya Allah. Sebentar. Jatuh tadi. Oke. Jadi dihitung dari LTV-nya, lifetime value-nya, teman-teman. Jadi seberapa banyak sih, ya kan,
dia itu belanja ya di kita, di tempat kita. Nah, itu bisa dihitung. Jadi seumur hidup misalnya dia belanja ke tempat kita, nah itu bisa jadi lifetime value-nya luar biasa, teman-teman. Nah, makanya disebut namanya database aset. Dan database aset inilah adalah kunci dari jualan offline dan online. Saya pernah jadi sales, teman-teman. Ketika saya jadi sales, sama ya. Ketika kita banyak punya listing prospek, ya punya database, ya yang mau di follow up dan database ini berkualitas, orang-orangnya memang yang benar-benar kita incar sesuai dengan target market kita, nah itu semakin mudah peluangnya untuk closing. Nah, jadi gitu. Nah, jadi kuncinya ya untuk apa ya teman-teman bisa sukses jualan bahkan sesuai judulnya ini ya bisa sold out sebelum launching. Kata kuncinya adalah teman-teman harus punya yang namanya database aset. Ya, makanya data is new currency. Data itu adalah aset baru hari ini di era digital. Ya, nah, silakan teman-teman ya kita mulai konsentrasi untuk membangun yang namanya database ini. Nah, oke, sebelum kita apa ya panjang lebar, coba teman-teman jawab pertanyaan ini ya. Apakah teman-teman ini adalah seorang pemula yang baru mau mulai bisnis online dan ingin tahu cara yang tepat untuk mulai bisnis online? Ya, kuncinya adalah data, miliki data. Ya, apakah teman-teman ini adalah pebisnis offline yang ingin masuk ke dunia online, yang pengen kebanjiran order sewaktu jualan di online? Ya, kuncinya adalah teman-teman harus punya yang namanya database. Ya. Nah, apakah teman-teman ya pebisnis online yang sekarang tuh lagi stuck omsetnya gitu-gitu aja dan ingin tahu caranya meningkatkan omset ya di bisnisnya? Kuncinya adalah teman-teman harus punya listing database, ya. Harus punya namanya list building, ya. Nah, apakah teman-teman tuh punya produk? Suaranya Kang Alfian, mohon maaf. Oke, siap. Nah, itu jadi kuncinya adalah ya teman-teman ya jangan lupa ya kunci jawabannya adalah bangunlah list building ya. Nah, kenapa penting melakukan list building? Kita mulai dari why-nya dulu teman-teman. Jadi kalau why-nya ini belum ketemu, teman-teman biasanya nggak bakal gerak ya. Kenapa? Ini list building ini penting karena dengan adanya list building ini kita tidak bingung mau jualan produk ke siapa karena kita udah punya marketnya dulu ya. Kemudian ya kenapa kita harus bangun apa namanya list building dari sekarang ya karena list building ini nanti akan jadi aset teman-teman. Bisa teman-teman konversi kapan saja, tapi tentunya teman-teman harus menjadikan database ini sebagai database hidup, bukan database zombie. Nanti akan saya ceritakan bagaimana sih database hidup dan database zombie ya. Nah, caranya apa? Rawat apa namanya? Teman-teman bangun list building dari sekarang ya. Rawatlah list building itu biar gak jadi database zombie. Kemudian bina selalu list buildingnya ya, bisa dikonversi menjadi buyer pelanggan setia kita. Nah, tugas Anda itu adalah membangun database aset di masa depan, mengubah prospek menjadi buyer, menjadikan buyer ini menjadi fans atau advokat kita. Nah, ini jadi penting sekali teman-teman. Teman-teman mulai bangun list nih. Nah, ini ada sedikit cerita kalau teman-teman lihat di YouTube-nya Mas Rico Huang. Ini anak muda yang luar biasa ya. Beliau pernah wawancara Koh Denny Santoso, salah satu pakar digital marketing yang ada di Indonesia, YouTubers juga ya. Yang mana dia cerita pada waktu itu di wawancara itu cerita tentang bagaimana sih Koh Denny bisa closing 10 miliar dalam waktu semalam doang. Wah, ini menarik ini. Jadi closing pada waktu itu yang dijual apa? Apartemen. Jadi yang dijual apartemen. Koh Denny ini ikut programnya Bong Chandra. Kemudian ada program untuk ayo mau jual apartemen atau mau jual rukos ya ruko gitu kan. Wah, ternyata Koh Denny milih untuk jual apartemen bareng timnya. Nah, ternyata alhamdulillah dahsyatnya memang Koh Denny ini punya database sebelum dia masuk digital marketing. Sebenarnya Koh Denny ini sudah punya listing email ya orang-orang yang ikut gym ya di seluruh Indonesia. Bahkan di Jabodetabek itu sudah dia kuasai orang-orang yang beli suplemen. Recording in progress. Gym ya.
kemudian ikut program-program gym. Nah, itu dia udah punya itu. Nah, dari listing itu ya itu di-blast aja, di-blast ya. Karena udah kenal Koh Denny sebelumnya, authority-nya udah jadi. Nah, Koh Denny ini sama Bong Chandra ini buat acara yang namanya gala dinner ya. Gala dinner. Dengan apa? Dengan nge-blast database email itu. Kemudian datanglah 315 orang yang menghadiri undangan itu dari email fitness tadi. Orang-orang yang ikut nge-gym, ikut fitness ya. Kemudian di situ ya biasa namanya acara gala dinner, ada undangannya, kemudian presentasilah di situ, akhirnya closing bisa 10 miliar dalam waktu 1 malam ya. Dan ternyata tetap dua-duanya harus dilakukan teman-teman. Jadi marketing online pun itu ya harus dikonversi ke offline juga kalau mau jos. Apalagi kalau produk-produknya ini bukan produk-produk yang inklusif atau nggak mikir panjang. Makanya perlu di offline kan. Makanya perlu dibikinin acara kayak gathering atau gala dinner atau apapun itu. Ya. Kira-kira kalau teman-teman itu bisa ngundang orang-orang. Nah, rata-rata orang-orang yang nge-gym ini atau ikut fitness ini memang rata-rata orangnya udah punya kemampuan beli dan udah punya rumah. Nah, mereka pengen investasi dan lain sebagainya. Nah, itu dimasukkan ke situ. Tapi jangan lupa di situ pesannya juga jangan lupa authority atau personal branding itu sangat-sangat dahsyat. Jadi database ini mengenal kita, seberapa mengenal kita, seberapa kuat authority kita, ya itu juga sangat-sangat penting. Makanya database ini tidak boleh jadi database mati saja, harus dijadikan database hidup teman-teman. Nah itu salah satu ceritanya. Saya juga punya teman juga waktu itu di jualan apartemen juga. Salah satu caranya dia punya listing ya orang-orang yang punya mobil di atasnya Pajero lah, intinya begitu. Dia punya listing itu. Kemudian dia incer komunitas-komunitas mobil-mobil berduit itu. Ya dia masuk ke situ. Dia cari siapa key opinion leadernya, siapa kepala sukunya di situ, siapa ketuanya di situ. Akhirnya dia jadiin dia sebagai agentnya, sebagai penjualnya, bikin acara gathering, makan-makan, kemudian biasa presentasi di situ, akhirnya bisa banyak closing. Nah itulah pentingnya teman-teman punya yang namanya list building atau database aset. Ya Koh Denny waktu itu cerita ya di podcast itu juga sama. Kuncinya apa? Seandainya dia nggak punya database email orang-orang fitness itu, dia nggak bakal bisa jualan apartemen dapat 10 M dalam waktu semalam. Bullshit itu. Ya makanya database yang selama ini dibangun itulah kata kuncinya sehingga jualannya itu bisa laris. Nah, termasuk nanti kalau misalnya Kang Wildan bisa masuk nih, kita doain Kang Wildan lagi sakit, semoga cepat pulih, semoga cepat sembuh, segera beraktivitas. Masya Allah. Ini beliau dulu waktu di Project Tasnim Group itu juga terkenal sebagai master closing yang bisa sold out sebelum launching. Nah, itu dahsyat dengan WA marketing. Nah, kata kuncinya sama. Kata kuncinya yaitu ya Mas Wildan ini juga punya banyak list building, punya banyak listing database ya sehingga sekali launching itu gampang banget untuk jualannya. Nah, ini teman-teman silakan teman-teman ya mulai sekarang saya berazam nih, saya pengen bangun yang namanya database aset gitu teman-teman. Nah, kuncinya ya teman-teman harus membangun kolam uang di internet ya kalau teman-teman pengen jualannya laris. Nah, gampang mana teman-teman? Mancing di Samudra Pasifik atau mancing di kolam yang kita buat sendiri. Yang itu kolamnya udah kita tentuin jenis ikannya apa, kita udah tahu pakannya apa, ya kita rawat kolam ini sehingga nanti kita bisa manen kapan aja. Lebih gampang mana? Kalau kita mau mancing di pasar bebas atau di kolam bebas, tentu kita nggak tahu jenis ikan apa aja. Ada miliaran jenis ikan yang ada di Samudra Pasifik. Ya, wah bisa bingung jutaan spesies yang ada di sana. Ya, kemudian kita juga nggak tahu nih mau mancing pakai umpan apa. Ya, terlalu besar gitu kan pasarnya. Nah, teman-teman bisa mulai membangun sebuah kolam, ya kolam uang tentunya di internet, kolam ikan, ya. Nah, teman-teman silahkan mulai bangun uang. Nah, kenapa kita harus membangun kolam uang? Ya, kenapa kolam uang ini penting, teman-teman? Karena jika kita hanya fokus mencari omset terus, ya
tanpa pernah membangun sebuah aset, maka kita akan kelelahan, kehabisan waktu, dan capek, teman-teman. Ya, kita harus membangun aset karena aset akan menghasilkan omset kini dan nanti. Bukan hanya sekarang, tapi juga nanti, bahkan nantinya lagi. Ya. Lalu apa yang dimaksud dengan aset itu? Ya, aset yang dimaksud di sini adalah aset itu adalah listing atau database, teman-teman. Nah, database itu apa sih? Database itu sebelumnya kita ngomongin aset dulu nih. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, ya aset ini adalah modal kekayaan atau sesuatu yang memiliki nilai tukar. Sementara itu mengacu pada PSAK nomor 16 ya tahun 2011, aset aktiva itu merupakan seluruh kekayaan milik individu atau kelompok atau badan usaha. Nah, sekarang ini ya database ini digadang-gadang menjadi is new currency atau ya mata uang baru ya. Mata uang baru di dunia maya. Kenapa? Karena dengan kita punya database aset ini, semakin banyak database ini, valuasi kita semakin naik. Dan tentu ya itu bisa dikonversi menjadi apa saja, teman-teman. Nih, teman-teman coba bayangkan. Coba kita berandai-andai dulu ya. Oke, kita teman-teman di sini saya tantang untuk punya 100.000 database ya. Oke, 100.000 database. Habis itu kita gabungkan. Saya punya 100.000, teman-teman punya 100.000, ya 100.000, dan total semua mungkin 1 juta. Ya, atau 10.000 aja deh database. 1 juta database. 1 juta database, misal kita spesifik nih. Spesifik ikannya adalah ibu-ibu anak satu ya di kaum urban yang memang dia punya duit. Ya, ibu-ibu all shop gitu. Nah, kira-kira teman-teman kalau punya 1 juta database, ya datang ke supplier ya sebelah, bilang, "Mbak, aku mau jualan, ikut jualan dong. Untuk ini aku punya pasar ibu-ibu." Nanti mereka akan dengan senang hati ya mempersilahkan kita jualan, bahkan bisa bayar tempo. Kalau database kita memang database hidup yang bisa dikonversi kapan aja. Dan kita nggak kebingungan nyari produk, malah orang-orang yang punya produk, para supplier itu yang ngejar-ngejar kita. Ya, saya dulu pernah kerja di satu startup yang lumayan dahsyat, dia dalam 2 tahun terakhir ya dia itu punya sekitar 1 juta lebih database ibu-ibu anak satu. Bayangin, 1 juta anak satu ini kalau mau dikonversi ke apa aja, tinggal dicari tahu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kebutuhannya apa, ya, keinginannya apa, ya, kemudian layanan yang dia butuhkan apa. Kalau kita bisa sediakan semuanya, wah whatever, keren sekali, ya. Nah, kalau nggak bisa kolaborasilah, ya, jadi makelar atau apapun, ya. Kuncinya itu. Teman-teman mau jadi makelar, ya, belum punya duit, bikin bisnis, silahkan. Kuncinya apa? Database, teman-teman. Mau jadi sales juga kuncinya database. Mau jadi marketers luar biasa kuncinya juga database. Mau CRM, ya mau melakukan customer relation management kalau nggak punya database juga nggak bisa. Ya, mau melakukan branding, branding kepada siapa? Kalau nggak punya database. Nah, intinya bagaimana teman-teman menciptakan kolam aset ini sehingga nanti bisa jadi omset bisa jadi profit teman-teman masukkan ke aset lagi. Tapi jangan lupa bangun juga amal jariahnya ya, teman-teman. Nah, berikutnya ini langkahnya, teman-teman. Ya, ini dicatat, silakan teman-teman lihat di slide, silakan dicatat. Yang pertama, teman-teman buat kolamnya dulu. Ya, terserah mau kolamnya apa. Ini di riset. Kira-kira market yang teman-teman incer itu kebanyakan di mana? Oh, kalau ibu-ibu banyakan di WhatsApp grup, ya silakan teman-teman main bikin kolam WhatsApp. Oh, ternyata banyakan di Instagram. Oh, kolam Instagram. Oh, ternyata banyakan calon pelanggan saya itu banyak di YouTube. Bikinlah kolam YouTube dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting ada 2 sih, kolam email sama kolam nomor telepon atau WhatsApp. Itu yang database utama. Kalau teman-teman mau incer 2 itu ya. Nah, kemudian siapkan umpannya. Nah, umpan ini apa sih? Ya, umpan ini bisa berupa konten marketing kalau saat ini, konten-konten. Biar apa? Biar database kita ini hidup, tidak jadi database zombie. Ya, silahkan bikin 3 konten minimal. Konten untuk branding, untuk menciptakan trust, menaikkan value dan buat dia loyal. Kemudian konten-konten marketing, ya tujuannya untuk membuat dia semakin interest, ya, dan tertarik mencoba. Ya, kemudian konten-konten selling biar dia closing, intinya begitu, teman-teman. Nah, kemudian kasih kasih makan, ya, rawat dengan terus-menerus, ya kasih makan. Kemudian jangan lupa teman-teman pancing dan jaring, ya.
Itu jangan lupa. Nah, intinya itu 5 langkahnya teman-teman. Silahkan praktekkan. Ini sudah saya praktekkan dan berhasil ya, berhasil dan saya mengajarkan yang emang ini saya praktekkan sendiri teman-teman dan luar biasa sebenarnya hasilnya. Nanti mungkin Kang Wildan atau Kang Fauzi bisa sharing juga tuh bagaimana dengan kita membangun database aset ini ternyata luar biasa potensi-potensi aset kita ya, baik kini dan juga nanti. Nah, gitu. Nah, teman-teman kuncinya bangun list building. Namanya aja membangun list. List apa? List daftar kontak ya. List building itu adalah strategi digital marketing yang dengan cara membuat kolam database ya dengan customer atau prospek Anda ya yang teman-teman incer. Nah, dengan list building itu memudahkan teman-teman di sini untuk menjangkau customer ya, mengingatkan mereka kembali, meretargeting mereka kembali. Kemudian ini lebih menghemat biaya iklan teman-teman. Kalau teman-teman suka yang iklan terus, nah ini bisa menghemat biaya iklan karena punya database ya. Dan tidak usah mengeluarkan budget untuk beriklan ya ke orang yang sama. Cukup memanfaatkan tools-tools yang ada. Misal kayak kalau sekarang yang sudah bekerja sama WhatsApp resmi itu ada namanya kontak.com. Bisa juga pakai tools-tools misalnya broadcast yang lainnya bisa teman-teman cari ya. Nah, kemudian semua bisnis itu teman-teman butuh list building ternyata karena semua bisnis itu pasti butuh customer ya. Nah, tidak ada bisnis yang tidak ada customernya. Makanya teman-teman perlu bangun yang namanya list building. Ingat ya, yang punya duit itu apa? Ya, yang punya duit itu customer, maka rawatlah customer. Ya, listinglah customer ini teman-teman. Gitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat skema ini ya. Pertama ya, ini caranya sangat mudah. Teman-teman lakukan 5 langkah ini, insya Allah jadi ya. Cuma memang kalau teman-teman mau banyak kolam, berarti tentu timnya juga harus banyak. Ya kayak gini lah teman-teman, ngurusin 1 kolam sama 100 kolam kan beda ya. Saya pernah nemenin teman yang invest di tambak udang Panama, itu ya sehebat-hebatnya orang, 1 orang itu bisa maintenance berapa kolam sih? Cuma sedikit. Nah, kalau teman-teman pengen banyak yang digarap, kolamnya banyak, berarti ya teman-teman perlu bangun yang namanya tim. Ya itu udah saya jelasin di acara minggu lalu ya. Bagaimana saya membangun sebuah tim gitu. Dari omset 100 juta 0 sampai ke 100 juta di level pertama, level kedua 200 juta, level ketiga 300 juta, sampai level keempat itu tembus 400 juta per bulan ya di bisnis sofa pada waktu itu, mebel sofa. 400 juta per bulan itu berarti udah keluar, nanti kalau di atasnya itu lagi udah keluar dari zona UMKM, naik ke zona UKM ya. Nanti UKM itu dari 400 juta ke atas sampai ke 10 miliar. Di atas 10 miliar teman-teman sudah tidak dinamakan UKM, teman-teman dinamakan corporate ya. Tentu cara bermainnya juga sudah beda gitu teman-teman. Tapi kita mulai dari yang kecil-kecil dulu. Ya. Ini dari saya yang kecil dulu kita mulai. Pertama teman-teman silahkan siapkan dulu umpannya ya sebelum teman-teman mancing di kolam uang. Sebelum teman-teman bikin kolam uang. Jadi kita harus mancing juga ini untuk dapetin ikannya ini. Ya silakan teman-teman mau dapat ikan itu mancing sendiri ya jaring atau mau bayar ya, bisa teman-teman. Misal bayar Facebook, bayar YouTube ya, bayar Google, iklan berbayar untuk dapat ikan ini. Nah, habis itu ikan ini berupa apa? Jenis ikan ini. Nah, silahkan tentukan ya. Tergantung market teman-teman ada di mana. Kalau market teman-teman itu banyak di email, ya teman-teman masuk ke email marketing. Kalau market teman-teman ini banyaknya di WhatsApp, ya main WhatsApp. Kalau banyak di LinkedIn, main LinkedIn. Kalau banyak di YouTube, ya mainkan YouTube. Nah, kalau mau mainkan semuanya, bikinlah tim, jangan sendirian. Berat teman-teman. Makanya di sekarang itu di tim itu ada yang namanya media strategis, ada yang namanya media spesialis. Kalau di media spesialis itu satu akun ini ya ada spesialisasinya sendiri. Bahkan itu satu akun itu bisa dibikin tim ya. Bahkan kalau saya waktu ke Jakarta itu ada namanya agensi khusus caption doang. Jadi bikinin caption, copywriting untuk di Instagram doang tuh ada ya. Ada konten marketing sendiri ada dan sebagainya. Nah, silakan
umpannya teman-teman bikin lead magnetnya dulu. Nomor 1 nih, lead magnet itu apa? Berikan sesuatu yang gratis atau murah banget ya. Atau bikin giveaway atau apapun yang intinya menarik mereka untuk menyerahkan database mereka. Nah, nanti saya ajarkan. Contohnya banyak sekali. Habis itu database ini kalau sudah masukkan ke dalam kolam-kolam ini ya. Kemudian kolam-kolam berikut ini yang nomor 2 ini ya, silahkan ya teman-teman hidupkan database ini. Jangan jadi cuma database mati. Caranya apa? Caranya bikinlah konten, bangunlah engagement, ya. Sediakan orang untuk ya maintenance ini, ya. Nah, konten-kontennya konten-konten seperti apa? Konten-konten yang membangun interaksi. Interaksi ditandai apa? Like, comment, dan share. Ya, bikin engagement, bikin konten, bikin program. Ya, kasih makan terus, kasih makan. Ya, jangan pernah kendor. Ya, kalau kita itu punya kolam, punya ikan, ya, tidak pernah dikasih makan. Kira-kira besar nggak? Ya bisa jadi mati gitu kan. Nggak pernah dirawat. Kalau ada jamur didiemin aja, kira-kira tambah besar tambah mati. Ya baru kemudian silahkan teman-teman mulai pancing, mulai jaring di nomor 5 ini teman-teman. Lah langkahnya mudah banget. 5 ini insya Allah berhasil. Saya udah praktekin teman-teman ya bisa apa namanya bisa jualan apa aja ya. Saya udah pernah jualan workshop ya dari harga jutaan ya kan sampai ke ratusan ribu sudah pernah ya. Jualan apa namanya baju fashion juga udah pakai jurus ini sama aja. Terus saya juga jualan apa namanya mebel ya, mebel properti ini juga pakai itu. Nah silakan teman-teman praktekkan ya. Saya nggak ngibul, ini benar-benar coba teman-teman praktekkan. Nah apa itu lead magnet? Ya kita bahas dulu yang nomor 1, umpan lead magnet itu. Lead magnet adalah istilah untuk layanan gratis yang diberikan untuk tujuannya itu mengumpulkan email atau nomor WA konsumen. Itu nomor 1 ya, email sama nomor WA. Kalau yang lain-lain second lah, silahkan. Nah menurut Investopedia layanan ini diberikan dengan tujuan untuk ya membuat prospek penjualan. Ya jadi membuat orang yang belum tahu tadi menjadi tertarik ya, mencoba untuk beli gitu lah. Mencoba untuk apa namanya mengambil layanan kita. Minimal dia coba dulu baru beli dan sebagainya. Nah, tim marketing biasanya menggunakan ini untuk memasarkan penawaran yang tidak terkait dengan prospek penjualan utama. Atau jualan sofa, bikinlah kumpulan katalog tentang ya sofa, ya teman-teman silahkan desain-desain sofa, desain-desain apa ya layout sofa dan lain sebagainya. Kalau teman-teman jualan fashion, cobalah mulai ngobrol tentang fashion dan lain sebagainya. Nah silahkan bikin apa aja, silahkan ini kemarin sudah saya jelasin. Teman-teman bisa bikin e-book untuk lead magnet. Saya biasanya ngelisting sampai 100. Nanti saya pilih 3 yang terbaik untuk dicoba. Tergantung marketnya ya. Ya kalau market edukasi e-book mungkin bisa, e-book itu masih relevan sampai hari ini ya. Kemudian artikel yang dijadiin PDF, kasih gratisan, kupon diskon, free trial ya. Kalau kita pakai Spotify kemudian pakai Netflix itu kan coba dulu ada trialnya semuanya ya. Kemudian daftar sesuatu yang Anda gunakan, misalnya daftar apa gitu. Kemudian seri panduan via email. Nah, ini kalau mau hidup bagus banget nih pakai seri panduan dari email. Seri panduan dalam video untuk membership, gratisin aja dulu. Kalau teman-teman di TV misalnya atau di Netflix apa namanya TV itu kan film-film drama itu kan 1, 2, 3 tidak bayar, berikutnya bayar. Nah, itu udah kejebak di situ. Ya, konten eksklusif untuk anggota. Ya, caranya masukin dulu database. Kemudian swap file, template, checklist, ya, Coolwap, Telegram gratis, kontes berhadiah, webinar. Nah, kayak acara ngopi ini termasuk sebenarnya contoh dari lead magnet. Acara ngopi hari ini itu, ya, gratisan, ya, dan memang teman-teman diminta untuk isi database juga kan. Nah, itu salah satunya. Rekaman webinar, komunitas eksklusif misalnya, software aplikasi gratisan, case study. Misalnya teman-teman punya contoh studi kasus apa gitu, silakan. Sampel ya,
kasih murah banget atau giveaway dan lain sebagainya. Silakan. Nah, bangun dulu namanya lead magnet, siapin dulu nih lead magnetnya. Ini yang disebut umpan. Ya, umpan. Lead magnet yang baik adalah lead magnet yang dibutuhkan dan diinginkan market. Ya. Kasih value dulu terus, ya. Filosofinya kayak filosofi kucing itu, teman-teman, ya. Filosofi kucing. Kalau teman-teman itu mengejar kucing, kucing pasti lari. Tapi kalau teman-teman itu punya apa yang dibutuhkan kucing, ya, kucing akan ngejar teman-teman, ya enggak? Apa? Ikan. Ya, teman-teman kasih apa dulu nih pancingannya? Ya, kira-kira kasih yang gratis dulu. Karena otak reptil kita untuk sesuatu yang baru kita tuh nggak mau. Ya, kita butuh value dulu. Nah, banyak-banyak ngasih value teman-teman. Nah, ini teman-teman database ini ya bisa teman-teman bikin seminar gratis. Kalau di market saya ya, video gratis, podcast gratis, konsultasi gratis, kolaborasi, konten, kemudian jual yang paling murah. Mulai mungkin kalau di tempat saya itu saya jualan seminar dulu, e-course, kelas pendek, lanjutan workshop, ya, kemudian mastermind, konsultasi, coaching, baru nanti jadi partner biasanya begitu. Nah, list buildingnya bagaimana? Pertama, rencanakan funnel marketingnya dulu. Funnel marketing itu kayak yang di samping ini, ya, yang kayak corong ini namanya funnel. Kemudian buat lead magnetnya, ya. Kemudian buat form pendaftarannya, pakai Google Form bisa. Ya, buat konten yang menarik, bikin event atau webinar gratisan, ya, ikuti acara-acara besar atau komunitas, teman-teman masuk di situ, kolaborasi dengan key opinion leader, bisa juga endorse, influencer, promosi membership, sistem referral, dan lain sebagainya. Banyak sih sebenarnya. Saya sebenarnya kalau teman-teman mau yang kayak gini, jadi itu nggak habis-habis. Ya, pakai A nggak bisa, B nggak bisa, C kalau ada Z itu. Saya terusin. Nah, berikutnya teman-teman, kalau sudah punya database tadi, udah terkumpul, ya. Nah, kalau mau cepat memang database ini diiklanin kalau mau cepat, atau bekerja sama dengan key opinion leader ini, endorse, influencer itu mempercepat kita grab database, atau kolaborasi dengan yang sudah punya kolam. Saya seperti yang saya sering sharing-sharingin di acara-acara sebelumnya. Nah, jembatan antara value dan market itu adalah content marketing. Nah, untuk menghidupkan database aset, biar nggak jadi database zombie, teman-teman perlu bangun yang namanya interaksi. Karena no interaksi, no transaksi. Ya. Nah, karena orang itu membeli apa? Membeli interaksi. Ya. Orang bukan hanya membeli produk dan jasa, tapi membeli apa? Membeli sebuah hubungan. Ya, membeli interaksi. Dia akan cenderung beli kepada orang yang sering dia kenal, sering ketemu, sering ada di timeline-nya. Ya, itulah jadinya bangunlah interaksi. Konten-kontennya bikinlah konten-konten yang mengarahkan untuk interaksi. Interaksi di media sosial ditandai apa? Like, comment, share. Buat juga konten marketing dengan tujuan marketing atau juga bikin konten dengan tujuan selling. Nah, hidupkan database itu dengan interaksi, ya, karena orang tidak membeli produk atau jasa kita, tapi dia membeli hubungan, cerita, dan juga magic, ya, atau keajaiban. Berarti produk ini bisa mengubah diri mereka, itu dia beli, ya, ingat begitu. Nah, ini teman-teman harus bangun funnelnya, edukasi dan bangunlah ekosistem, ya. Sebenarnya kalau teman-teman lihat di slide ini ada tangga marketing. Jadi tugas marketers itu adalah membuat orang yang aware ini menjadi untuk mencoba untuk beli ini. Ternyata untuk orang yang produk-produk yang butuh mikir panjang itu perlu edukasi. Jadi ada produk-produk itu namanya produk-produk inklusif ya teman-teman. Misal kayak kita beli minuman itu inklusif, nggak usah mikir panjang. Tapi kalau beli properti itu mikir panjang. Perlu diskusi. Apalagi beli sofa itu juga gitu. Jadi untuk produk-produk yang inklusif, ya, apa yang tidak inklusif, itu teman-teman butuh yang namanya edukasi, ya. Edukasi. Baru mereka mau beli, ya. Kemudian nanti berikutnya bikin mereka repeat, loyal, akhirnya menjadi advokat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih.
ada cold market, ada warm market, ada hot market. Nah, itu kontennya beda-beda semua. Nah, teman-teman kalau mau bangun, ya, bikinlah konten untuk branding sendiri. Tujuannya branding apa? Building trust, ya, kepercayaan, ya, meningkatkan kepercayaan, menaikkan value, dan juga loyalty. Kemudian bikinlah konten-konten marketing. Ya, tujuannya apa? Untuk orang itu aware dan interest. Kemudian konten-konten marketing ini silahkan diperbanyak. Kemudian konten-konten selling. Ya. Nanti akhirnya teman-teman sebenarnya nanti tujuannya akan bikin namanya tribes atau community. Jadi database ini nanti tetap kita arahkan untuk menjadi community. Ya, tribe. Nanti kalau di tribe itu ada ilmunya sendiri. Untuk bangun community. Nanti harus ada kepala sukunya, harus ada kayak semacam apa ya, common goal-nya ini mau arah kemana untuk masa depan. Ya, kemudian nanti akan saling berinteraksi. Intinya bangun pasar sendiri. Ya. Nah, goals marketing itu teman-teman ingat prospek lead bukan omset ya. Nanti tujuannya itu bangun database dulu teman-teman. Oke, nah ini saya ada tantangan sama teman-teman semua yang ada di grup ya Flipro ini ya. Ada Flipro, kita ada grup berapa Mas? 6 ya, ada 6 grup ya. Apa namanya grup ini ngopi ini ada 6 grup sekarang ya. Sebenarnya saya pengen nantang ya sama teman-teman yang ada di semua grup ini. Ayo, aku tuh punya punya cita-cita sebenarnya sama timku itu untuk membangun 1 juta database aset di 2022. Makanya saya banyak berkolaborasi saat ini dengan teman-teman yang emang punya database. Ya. Nah, untuk itu, saya kalau sendirian kayaknya berat sekali. Nah, ayo kita bareng-bareng nih. Misal, saya saat ini baru punya 10.000, rata-rata 10.000 database. Ya, 10.000. Lebih sih, sekarang udah meningkat lagi. Nah, ini menuju ke 10.000 berikutnya sebenarnya. Nah, bayangin kalau saya misalnya ya punya target 100.000. Saya cuma butuh 10 orang sebenarnya, ya. 10 orang yang punya cita-cita yang sama untuk membangun ya 1 juta database. Ya, misalnya database Kang Wildan ada 1 juta ada 100.000, database saya 100.000, saya punya teman lagi punya database 100.000, 100.000 kita gabungin udah jadi 1 juta. Nah, kalau di teman-teman di sini simpel aja sih. Gimana kalau bisa melewati target saya udah saya lewati. 10.000 database dulu. Ya, bayangin nih membernya ngopi ini itu kan ada berapa nih? Kalau sekali kelas Zoom nih berapa nih? Ada 174, rata-rata biasanya 200 sih, 200 orang ya. Nah, 200 orang masing-masing target habis itu kita gabungin database aset ini. Nah, di segmennya masing-masing tetap database ini punya segmen masing-masing dan tentu database ini bukan database yang mati ya. Teman-teman harus rawat terus database ini. Ya, mohon doanya teman-teman, saya lagi ngembangin namanya Market Hub bersama teman-teman hasanahbarokah.id. Itu startup yang lagi targetnya adalah melisting 1 juta database pasar syariah. Maksudnya pasar orang-orang yang emang peduli dengan transaksi sesuai dengan syariah. Ya, makanya dia nggak mau pakai obligasi, nggak mau pakai pasar saham, dia maunya pakai yang benar-benar tanpa riba. Nah, itu kita lagi lagi listing itu, baik di pasar properti maupun nanti di furniture maupun di pasar-pasar lainnya, pendidikan dan lain sebagainya. Banyak sih yang kita garap. Oke. Nah, ini teman-teman, ini tim lengkapnya saya udah sering jelasin. Ini framework marketing Bisyarah ID ya. Nah, memang untuk bangun itu semua kalau benar-benar berjalan dengan lancar, teman-teman butuh minimal tuh 4 orang tim. Ini memang nggak bisa sendirian sih. Ya sendirian biasanya saya mulai dari sini bisa nih sendirian nih. Ya. Nah, ada yang warna kuning ini, ada yang warna biru, ada yang warna merah sama warna hijau. Ini sebenarnya 4. 4 ini branding, sektornya beda-beda. Ya. Tujuannya beda-beda. Kalau marketing tujuannya itu prospek atau database. Ya. Membuat orang yang tadi belum aware, tahu, sadar, ya, akhirnya tertarik. Ya. Nyoba dulu beli walaupun gratisan. Coba dulu pakai. Ya. Ini tim marketing. Tugasnya stop sampai di situ. Nah, tim selling tugasnya bagaimana listing prospek tadi
listing tadi jadi beli. Makanya nanti konten-konten di sini konten-konten selling. Ya. Dia bisa cross selling, bisa upselling, ya. Bisa macam-macam, beli. Kemudian beli lagi, beli lebih banyak, beli lebih tinggi. Nah, tugasnya adalah closing. Ya. Berbeda dengan yang hijau ini. Yang hijau ini tugasnya adalah bagaimana orang yang sudah beli tadi, yang udah closing tadi, itu bisa bisa merekomendasikan ke temannya, menceritakan ke temannya, dan dia itu menjadi marketers kita. Tugasnya mengubah customer menjadi marketers dan customer menjadi storyteller. Itu jadi storyteller itu yang cerita tentang kita. Karena orang nggak suka dijualin, tapi suka diceritain. Berikutnya tim branding, ya ini tugasnya bikin customer tetap loyal dengan brand kita. Nah, yang merah ini ya dimulai kalau brand baru dimulai dari bikin dia percaya dulu, building trust, menaikkan value, ya nilai dia, kemudian loyal. Nah, teman-teman bisa lihat nih orang di samping ini, ya sejenius apapun teman-teman kalau tidak membangun tim organisasi, teman-teman akan kehabisan waktu. Ya, ya katanya mau jadi bisnismen ya teman-teman harus berbagi, ya berbagi sama teman-teman yang lainnya. Wah mas, aku nggak punya duit untuk gaji karyawan. Ingat ya, yang nggak dia itu kalau datang ke kita itu udah disiapin rezekinya buat dia sama Allah, ya. Dan kita punya waktu seminggu untuk memikirkan dia dapat gaji apa dari kita. Makanya teman-teman harus bangun tim dari awal. Walaupun tim itu kecil dulu, timnya tim penjualan dulu deh, ya. Tim marketing ini dulu deh, ya. 4 orang cukup. Kalau belum mulai dulu dari 2, ya. Nah, mulai dari 1 boleh, tapi jangan kelamaan mulai dari 1. Nah, silakan teman-teman praktekin, ya. Nanti detailnya ada di kelas saya sih di tanggal 30 sama 31. Nah, ini teman-teman, sekarang tuh lagi eranya customer experience. Ya, bagaimana setiap perjalanan dia itu dari mengenal kita sampai dia beli lagi, itu ada experience-nya. Ya, experience itu pengalaman bahasa Indonesianya. Ya, jadi dia punya pengalaman. Pengalaman yang mana? Pengalaman yang menarik, pengalaman yang bikin wow. Nah, karena ini penelitian dengan customer experience ini sangat-sangat menarik. Ketika dia punya experience tertentu di sini, orang cenderung akan loyal. Dan kalau cenderung akan loyal, kita nggak akan nyari pelanggan-pelanggan baru. Karena pelanggan yang terbaik itu nanti datang dari pelanggan kita yang loyal kepada kita. Wah, jadi bagaimana kita membangun pasukan penjualan itu, yang cerita, yang jualan itu malah customer kita. Database kita yang udah kita merawat dengan baik itulah pasukan penjualan kita yang nanti akan menjadi salju yang luar biasa sehingga database kita semakin banyak, semakin besar. Nah, customer experience itu dimulai dari membangun leadership dan culture dulu. Ya, karena emang hanya pemimpin yang hebat yang bisa mengarahkan atau menggerakkan tim yang kuat, ya. Kemudian mulailah membangun inovasi, experience. Nah, contoh experience itu gampangannya begini nih teman-teman nih. Misal nih sama-sama jualan sayur. Yang satu dia jualan sayurnya pakai cerita, ya. Kemudian dia membangun relation dengan orang yang dijualnya itu, membangun hubungan baik. Kemudian tahu-tahu dia dengan sengaja, Mas, ini dengan sayurnya beli sayur ya 1 kilo, ini saya tambahin lagi buat bonus. Wah, itu dapat experience dia. Gitu. Connecting employee, termasuk bagaimana membangun experience dengan employee kita, ya. Nah, itu perlu dilakukan customer market research memang. Kemudian dibuatkan CRM sistemnya, kemudian harus terintegrasi dengan program-program tim selling, marketing, branding, dan lain sebagainya. Nah, ini juga saya lagi open recruitment. Kalau teman-teman mau gabung ke tim saya lagi open recruitment 4 orang buat di tim itu untuk salah satu produk yang kita jual sekarang. Nah, kuncinya apa? Teman-teman harus taat disiplin pada customer journey. Ya, jadi perjalanan customer dari dia tuh mengenal kita ya sampai akhirnya itu mencoba untuk purchase, kemudian layanan kita sampai dia menjadi loyalty. Ya, tahapannya kan begini, aware dulu, ya consideration, ya, kemudian purchase, beli, kemudian service, lagi loyalty customer. Ya, consideration itu bahasa Indonesianya apa ya? Lupa. Jadi intinya ini ada tahapannya. Nah, semua orang itu experience-nya beda-beda.
produk, setiap market kategori. Jadi jangan disamain semuanya. Ya, silahkan teman-teman mainkan dari mana. Ya, oke, teman-teman. Nah, ini kalau marketing roadmap-nya, nah, tapi memang sekarang ini kita kesusahan nyari orang-orang strategik, teman-teman. Saya buka rawangan kemana-mana, kalau nyari orang teknis banyak. Tapi ketika nyari orang strategis itu ternyata tidak banyak. Nah, marketing roadmap-nya mulai dari apa? Biasanya di step pertama kita mulai dari apa ya? Pertanyaan. What is the problem? Ya. Jadi problem apa yang ada di market yang solusinya itu ada produk kita. Ya, intinya jangan pernah jualan produk yang nggak dibutuhkan dari market. Makanya cari tahu dulu problem apa yang sekarang lagi ada di market. Kemudian mulai ya, who has the problem? Temukan siapa yang punya problem ini. Nah, itu di riset ya, segmentasinya, targetingnya, positioningnya. Kemudian mulai cari solusi layanan yang tepat buat mereka. Itu juga berdasarkan riset. Kemudian cari tahu seberapa besar marketnya. Kemudian cari tahu faktor apa yang bisa berimpact lebih dahsyat. Kemudian cari tahu mengapa mereka, alasan mereka itu membeli itu apa. Nah, itu di step 6. Nah, step 7-nya ya teman-teman bisa lihat di slide ini ya. Mulai cari tahu bagaimana cara kita menjual ya produk kita. Kemudian bagaimana kita keeping market, bagaimana kita ya mengubah customer menjadi marketers, sampai bagaimana mendapatkan revenue lagi ya intinya. Kemudian bagaimana memanage cost kita sampai resource kita, bagaimana sumber daya kita manfaatkan kan yang ada, database yang ada kita bisa manfaatin. Kemudian di step 13 itu bagaimana mendevelop tim sampai mendevelop sistem. Sebenarnya ada 14. Nah, intinya nanti ada 17 sebenarnya, ada 17 formula. Nanti kita akan berikan di kelas sekolah manajer marketing properti. Sebenarnya sekolah ini bukan hanya untuk manajer marketing properti aja, tapi buat UMKM seperti yang saya udah jalanin, fashion, kuliner, kemudian mebel itu udah bisa ya. Dan memang ini roadmap kita pengen lagi mencetak manajer marketing karena teman-teman properti syariah ini lagi punya target untuk menuju 1 unit properti syariah. Nah, berarti diperlukan minimal 10.000 nih ya CMO marketers ya yang ada. Nah, acara ini sangat dahsyat teman-teman. Saya di tanggal 30-31 minggu depan. Nah, ini kalau acara offline-nya yang 2019 saya pernah bikin, ini teknis banget kalau ini, bukan manajer malahan levelnya, walaupun ada sedikit strategic marketingnya. Coba teman-teman bisa lihat di slide. Ini waktu itu saya bareng Mas Pamuji, kemudian bareng Pak dosen jualan. Pak Pamuji itu lebih ke paid traffic ya, bagaimana mendatangkan database dari berbayar, iklan berbayar. Terus Pak dosen jualan dari ikan organik. Nah, saya lebih banyak ke strategiknya pada waktu itu. Sebenarnya CEO-nya sih begitu. Nah, ini 2019 saya sempat roadshow selama setahun bikin acara-acara ini ya teman-teman. Dan ini teman-teman di tanggal 30-31 besok ya akan ada 17 formula, winning formula ya. Nanti Kang Wildan akan bicara tentang bagaimana menyiapkan studi kelayakan marketing atau visibility studi marketing plan ya. Termasuk audit kompetitor ini yang menarik, teman-teman bisa dengan mengaudit kompetitor bisa membuat formula baru untuk jualan. 5 langkah menyelesaikan masalah marketing, terus funneling marketing for property, teknik selling, follow up, ya handling dan closing, strategi pemasaran online yang efektif, ya bahkan bagaimana maintain penjualan properti, handlingnya seperti apa, termasuk formula 531 khusus dari Fatih Institute itu. Kemudian di materi saya juga akan berbicara tentang leadership marketing team, kemudian menyusun digital marketing team, bagaimana strategic plan marketing, ya membedah bagaimana bedanya sih branding, selling, marketing, dan CRM. Tadi lebih detail lagi tadi. Kemudian flywheel marketing, termasuk bagaimana mendapatkan lead baru, database dari
menggunakan strategi call key opinion leader atau influencer satu ide cara dapat lead ya. Kemudian sama kayak hari ini database aset bagaimana caranya list building lebih detail lagi. Kemudian bagaimana implementasinya, the execution game-nya ya. Nah, itu teman-teman silahkan ikuti acaranya. Dan kenapa teman-teman harus ikut acara ini? Mentornya itu praktisi ya, udah punya pengalaman ya, bukan coba-coba. Materi yang disampaikan praktis dan update, bisa networking bareng alumni kita bisa mengakses database kita juga ya. Kita punya alumni yang banyak sekali di seluruh Indonesia ya, mengakses kompetensi dasar manajerial baik teman-teman offline maupun online. Terus bagaimana belajar untuk jadi leader, membangun tim digital. Kemudian harganya murah teman-teman dibandingkan teman-teman harus coba-coba. Kemudian ada framework yang terbukti proven yang udah dipraktekkan juga dan diuji coba sih teman-teman ke banyak perusahaan. Dan investasinya murah aja teman-teman, hanya 35.000 per formula, atau kalau 17 formulanya itu semua kita sharingkan itu hanya Rp590.000 saja untuk teman-teman yang transfer pada malam hari ini. Nah, dari harga 1.500.000 tuh biasanya kayak workshop offline-nya itu saya jual biasanya 3.500.000. Ya, bottomnya di 1.500.000 biasanya tanpa inap. Kalau nginep biasanya sampai 3.500.000. Nah, itu silakan teman-teman akses nanti di timnya Kang Wildan. Nah, ini teman-teman salah satu kunci bisa sold out walaupun sebelum launching itu adalah ternyata database. Ya, saya sharing bareng Kang Wildan bagaimana dulu kemarin Tasnim Group itu bisa launching, sekali launching 20 unit terjual, 30 unit terjual. Ternyata kuncinya adalah mempunyai database yang udah dihangatkan duluan. Nah, kemudian teman-teman harus belajar namanya manajemen launching. Nah, manajemen launching ini sangat-sangat penting teman-teman. Ini ada sekitar 11 step teman-teman manajemen launching ya teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman jualannya properti atau jualan klasteran, silahkan strateginya pakai jurus launching. Itu lebih dahsyat lagi. Ya, jurusnya apa aja? Ya, yang pertama membuat winning product dulu, riset dulu. Karena kalau kita sehebat apapun kita jualan, kalau produknya nggak winning juga susah. Kemudian persiapan launching, mulai bangun branding konten, marketing konten, dan lain sebagainya. Kemudian list sumber daya dan tim kita, siapkan tim. List sumber traffic termasuk database aset, bangun pasukan affiliate ini, kemudian sales deal maker-nya kita siapin juga pembekalannya, kemudian pre-launching untuk 3 konten, ya, kemudian membangun pasukan buzzer, ya, kemudian baru launching dan monitoring, kemudian follow up dan tagih brutal, kemudian CRM. Nah, ini salah satu kunci sold out walau sebelum launching adalah database aset teman-teman. Ya, kalau teman-teman lihat kalau launching film itu loh, kalau launching film itu kalau gagal launching, ya itu udah nggak bisa lagi listing di XX1. Sekali di launching premier pertama dia itu gagal, ya sudah, bye-bye, dia nggak bakal punya tempat lagi. Nah, makanya di strategi launching ini kuncinya adalah di preparing, persiapan teman-teman. Ya, nah salah satu persiapan itu di nomor 4 ini. Padahal ada 11 tadi ya. Hari ini saya baru jelasin nomor 4 ini aja. Kuncinya adalah database aset sama sumber traffic ini. Ya, nanti teman-teman bisa mainin. Nah, ada pertanyaan besar nih teman-teman sebelum nanti kita sesi tanya jawab ya. Kang, Mas, saya udah tahu ilmunya, kok susah ya praktek. Nah, ini hati-hati teman-teman, awas. Jangan-jangan problem teman-teman tuh bukan di teknis atau di strategis, tapi ternyata masalahnya itu ada di mindset. Nah, kok bisa mindset? Ya, jadi yang bisa menggerakkan teman-teman tuh bergerak atau enggak tuh mindsetnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih di slide saya, ada data riset nih. Data riset frekuensi. Jadi ketika ditanya UMKM itu punya masalah apa sih? Kamu punya masalah apa? Ya, kita mau bantu nih, ya kan? Nah, ini artikel dikutip dari Kumparan, ya. Ada sejumlah masalah yang udah diriset, ya. 51% ini, nah yang nomor merah ini masalah permodalan. Ketika ditanya masalah UMKM itu apa? Mas, saya butuh modal, ya. Apakah benar ketika dia dikasih modal dia akan sukses? Tidak juga. Ternyata ketika banyak dikasih permodalan, banyak juga yang modal ini hilang akhirnya. Ya. Teman-teman
saya mulai modal dari makelaran teman-teman. Ya, saya juga pernah bangun jasa, ya jasa apa namanya, jasa konsultan dari hanya bermodal 3 jutaan, ya 3 jutaan itu pernah itu. Nah intinya apa? Intinya di mindset ternyata. Nah termasuk nomor 2 nih, nomor 2 apa nih? Yang warna, yang 71% ternyata UMKM itu katanya masalahnya di pemasaran online. Wah, ini 71% nih. Banyak ya 70% loh. Yang satu 51% nih. Atau apa namanya 38% nih. Nah, termasuk distribusi barang, perizinan, ya. Ya, ini teman-teman bisa lihat. Oh, bukan 70%, jadi 38% itu di pemasaran, 27% di permodalan, dan yang lain-lain itu ada masalah pembukuan, yang masih manual, masalah perizinan, masalah distribusi barang. Tapi rata-rata itu banyak kan ngomongnya itu di permodalan sama pemasaran. Nah, tantangan terbesarnya itu ternyata bukan di itu semua, ya. Ternyata bukan di modal, ya, bukan di distribusi barang, bukan di pemasaran. Ternyata setelah saya ngajar pemasaran, saya banyak juga kemarin ngisi di kementerian di dinas UMKM, ya. Karena dinas UMKM ini lagi punya program untuk go online, ya. Jadi dari tahun ke tahun tuh peningkatannya sangat dahsyat sekali untuk UMKM yang go online. Tapi ternyata kenapa mereka itu gagal go online? Ternyata permasalahannya itu bukan di permodalan, bukan di ilmu marketing. Sudah dikasih banyak program-program marketing, ilmu dan lain sebagainya. Ternyata masalahnya itu ada di mindset. Ya, mindset apa? Ternyata banyak UMKM itu terlalu banyak alasan tidak bertumbuh. Ya, ternyata dia perlu value corporation yang tepat ternyata. Terus ternyata banyak UMKM itu yang banyak mengeluh. Ya, solusinya apa? Ya harus mengubah mindset dia agar banyak bersyukur dan banyak berbagi, ya berbagi. Kemudian mindsetnya juga ya banyak yang terpusat di ownernya. Owner itu bisa jadi CEO, Chief Everything Officer, semua dikerjakin, making sendiri, manu sendiri. Ya, mindsetnya itu harus apa? Harus bikin SOP, harus berani mendelegasikan, harus berani bikin sistem. Simpel aja, sewa aja konsultan sebenarnya. Itu cepet kok bikin SOP dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian apa? Berhenti belajar, ya males baca, ya nonton YouTube tutorial males. Udah dikasih caranya email marketing, dikasih tutorial YouTube-nya males, ya kan. Kemudian ikut seminar workshop bilang mahal, ya enggak mau belajar. Ya, yang berikutnya tidak punya tim dan karyawan, biasanya emang Superman, apa-apa dikerjakan sendiri, ya. Enggak mau naik kelas jadi super tim. Harusnya dia harus belajar lagi caranya bagaimana bangun sebuah tim. Nah, ternyata tantangannya teman-teman itu bukan di problem permodalan, ilmu dan lain sebagainya. Ternyata problemnya ada di mindset. Ya. Nah, salah satu mindset yang teman-teman harus miliki adalah ya ini, pemenang tak akan pernah berhenti dan yang berhenti tak akan pernah menang. Ya, teman-teman jangan nyerah. Ya, coba dulu, coba lagi, coba dulu, coba lagi, coba dulu, coba lagi terus sampai jadi pemenang. Ya, ingat pemenang tak akan pernah berhenti. Kalau teman-teman berhenti nyoba, ya, kok saya dapat database baru dikit sih, ya, teman-teman nggak akan pernah menang. Mindsetnya itu teman-teman bisa lihat gambar di slide ini ya. Nah, ini kan ada orang lagi mencangkul, sebentar lagi dia itu dapat permata, tapi gara-gara dia nyerah, akhirnya dia nggak dapat permata. Sedikit lagi teman-teman. Gitu. Nah, kalau udah ngelakuin hal ini kok belum sukses juga, belum berhasil juga. Nah, teman-teman bisa mungkin nih lihat nih listing di 9 ini. Ini adalah 9 kunci pembuka rezeki. Bisa jadi ada dosa yang belum ditobati, makanya rezekinya seret. Nah, coba teman-teman hijrah total kembali pada Allah, tobat nasuha. Ya, bisa jadi ya keyakinannya sama Allah, kodarnya ini kurang mantap, pertebal iman. Keyakinan dengan Allah yang Maha Pemberi rezeki, Maha besar. Ya. Kemudian bisa jadi masalahnya di takwa, kurang taat, ya. Banyak maksiat gitu. Kemudian bisa jadi sikap tawakalnya sama Allah yang kurang. Bisa jadi ada silaturahim yang tidak tertunaikan. Ya, kita mutus silaturahim, kita jarang silaturahim. Sering-sering lah silaturahim ke tempat saudaranya dan sebagainya, bawain hadiah, ya, kerekanan dan sebagainya.
Nah, bayar hutang atau hak orang lain yang ditunda-tunda, udah punya duit, nggak dibayarkan utangnya, itu juga bisa jadi penghambat rezeki loh teman-teman. Kemudian nggak pernah sedekah, ya. Kemudian nggak pernah dakwah nolong agama Allah, ya. Kemudian, nah ini yang nomor 9 ini, berbakti pada orang tua. Ini ada riset yang menarik teman-teman. Ternyata ada orang yang ada beberapa riset yang membuktikan bahwa ternyata ya kalau kita punya masalah sama orang tua itu yang kadang membuat kita itu hidupnya sengsara. Kok ada orang itu kok sengsara terus gitu kan? Atau dia tuh nggak pernah. Jadi banyak sekali terpaannya itu. Habis begini belangsak, tambahin lagi belangsak. Nah itu bisa jadi salah satunya hubungan sama orang tuanya itu nggak beres. Nah saya juga dulu ngerasain, saya sempat nggak beres hubungan sama orang tua dan ketika ternyata saya mempraktekkan itu, memperbaiki hubungan sama orang tua, saya kemudian banyak ngasih kejutan sama orang tua, sering mengunjungi orang tua, sering berinteraksi dengan orang tua, sering minta didoakan sama orang tua. Wih ternyata efeknya luar biasa teman-teman. Jadi banyak kuantum leap di hidup saya yang tidak pernah ya diduga-duga. Yang sebelumnya kok saya gini-gini aja ya. Susah banget ya. Udah belajar mati-matian tapi kok tetap ada aja. Nggak ditipu, nggak yang bangkrut, nggak yang macam-macam kena riba dan lain sebagainya. Oh ternyata ada yang salah nih. Nah, itu salah satu ini 9 aja pembuka rezeki teman-teman. Misalnya udah berusaha sekuat tenaga kok belum berhasil juga. Coba dicek. Tapi intinya teman-teman tawakal dulu ya, dimaksimalin dulu ya teman-teman. Nah oke, itu dari saya sharing, kita ngobrol-ngobrol aja. Intinya teman-teman kalau nanti mau mengakses sosial media saya ada di Alfian Redra di sini. Termasuk kalau teman-teman nanti mau slide hari ini, teman-teman wajib WA saya. Kemudian update status di statusnya ya. Update statusnya bagaimana? Apa ilmu yang didapat hari ini. Kalau bisa teks saya lebih baik. Ya, catat nomor saya di 0812 2988 6813. Ya, bisa dilihat di slide ini 0812 2988 6813. Nanti insya Allah kita akan banyak sharing di situ. Saya akan banyak berbagi juga di channel-channel berikutnya. Intinya teman-teman silakan nih. Ini rugi kalau nggak ikut tanggal 30-31 besok. Saya akan ada sekolah manajer marketing. Ya, ini saya memang sediakan untuk calon-calon leader yang pengen belajar tentang bagaimana marketing roadmap. Ya, marketing roadmap ini sangat-sangat dahsyat. Ya, ada sekitar 14 step yang akan saya detailin nanti, termasuk 17 formula ini yang akan dikemas dalam 2 hari ya. 2 hari nanti teman-teman bisa jadi member kita, bisa mengakses program-program kita yang lainnya juga. Dan murah sekali teman-teman ya, hanya 35.000 formula. Saya belajarnya prakteknya itu lebih dari itu. Saya ikut workshop ya jutaan, saya juga praktek, saya juga banyak boncos ngiklan sampai ratusan juta ya. Dan ilmu ini kita rangkumkan, ilmu saya dan Kang Wildan kita rangkumkan menjadi 17 formula ini, dan teman-teman hanya bayar 35.000 per formula. Tapi kita tidak jual ecer, kita jual 17 formula ini langsung ya selama 2 hari ya, eventnya virtual ya lewat Zoom, dan ini hanya Rp590.000 saja buat teman-teman yang join hari ini, karena tinggal tanggal 30 lagi. Ini udah yang masuk udah 67 terakhir saya ngelihat, nggak tahu sekarang udah berapa, kayaknya sudah nambah lagi. Kalau sudah 100 kita tutup teman-teman. Itu teman-teman, thank you dari saya kembalikan ke Mas Fauzi untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya gitu. Siap, terima kasih Kang Alfian, luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi banyak tadi yang disampaikan oleh beliau, mulai dari cara kita membangun aset tadi ya Kang Alfian. Jadi materi malam hari ini bukan sekedar teori ya Kang Alfian, tapi sudah bisa menjadi guidance ya. Teman-teman bisa membayangkan try dan errornya Kang Alfian ya, ketika beliau menjadi seorang marketer sejati ya Kang Alfian. Dan beliau juga sempat bercerita tadi bagaimana dulu jualannya Kang Alfian ya, naik turun ya, tetapi tidak pernah beliau mau menyerah, dan alhamdulillah beliau sudah berkenan ya teman-teman. Dan beberapa tadi informasi-informasi yang beliau sampaikan bahwa memang sangat penting untuk kita sedini mungkin membangun kolam begitu ya teman-teman. Nah teman-teman semua,
sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin Kang Alfian, saya juga ada sedikit share screen mungkin Kang Alfian, yang untuk reminder teman-teman kita juga supaya lebih semangat begitu ya teman-teman, supaya lebih semangat dalam belajar marketingnya. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, tadi berbagai materi itu sudah disampaikan oleh Kang Alfian ya, mulai dari bagaimana cara membangun aset ya, kemudian baru berfokus kepada omset ya Kang Alfian, kemudian profit, dan baru nanti membeli aset lagi begitu ya, dan sangat luar biasa. Teman-teman semua, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Kang Alfian tadi, bahwa dalam waktu dekat 4 hari lagi ya Kang Alfian, kita akan mengadakan marketing property roadmap. Nah, ini kolaborasi yang luar biasa teman-teman antara Fatih Institute dan juga bisyarah.id begitu ya teman-teman. Dan tadi sudah disampaikan juga bahwa ada 17 winning formula ya teman-teman. Winning formula ini sudah sudah terbukti gitu ya teman-teman ya, digunakan oleh baik itu Kang Wildan maupun Kang Alfian. Dan alhamdulillah teman-teman semua, insya Allah nanti kita akan kupas tuntas nanti ya. Kenapa tidak malam ini? Karena tentunya juga kita malam hari ini terbatas juga dengan durasi begitu ya teman-teman. Dan insya Allah nanti teman-teman yang sudah ikut, nanti seperti yang sudah disampaikan tadi, kita juga akan berbagi begitu ya teman-teman mengenai database kita. Juga silahkan teman-teman untuk bisa berkolaborasi. Nanti juga ada grup sendiri yang itu teman-teman bisa juga dijadikan sebagai list building begitu ya teman-teman. Insya Allah ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi teman-teman yang masih gegana, galau, grogi, dan merana, ya, masih takut-takut berani mungkin ya, atau berani takut untuk melakukan aktivitas marketing, bisa mengikuti kelas yang sudah kami siapkan ya teman-teman. Jadi profesi marketing strategis paling dicari ya, salah satunya adalah CMO begitu ya teman-teman. Kemudian manajer konten sosial ya. Tadi Kang Alfian juga menyampaikan ya, jembatan antara value dan market adalah konten marketing begitu ya teman-teman. Bahwa kita sepakat pasukan jualan terbaik adalah customer yang loyal begitu ya Coach Alfian. Seperti sudah saya disampaikan tadi. Selanjutnya teman-teman, terima kasih, kita akan lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Untuk teman-teman mungkin yang juga ingin bertanya, boleh di kolom komentar ya teman-teman, atau teman-teman bisa juga open mic gitu ya teman-teman. Silakan teman-teman di kolom komentar, atau mungkin teman-teman bisa open mic. Sudah saya buka ya teman-teman open mic-nya. Silakan kita berdiskusi ya teman-teman. Mungkin dari saya Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan. Kang Alfian, ya, alhamdulillah ini bisa langsung bertanya dengan Kang Alfian. Kang, di sini saya ingin menanyakan, kan kalau yang pernah saya pelajari itu kita ada dua metode hubungan horizontal dan hubungan vertikal. Terkadang yang lebih dominan itu saya lebih pada hubungan horizontal, yaitu hubungan saya dengan para klien, tapi kadang lalai dengan yang ke arah vertikalnya untuk lancar rezeki. Saya pengen tahu sepengalaman Kang Alfian dalam melakukan bisnis mulai dari nol hingga saat ini. Apakah ada cara khusus misalnya untuk melancarkan rezeki hingga menaikkan omset. Misalnya Kang Alfian lebih banyak bersedekah atau apa ya untuk menunjang kita lancar rezeki itu nah Kang. Mungkin itu aja Kang. Tips-tipsnya Kang. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain lagi langsung dijawab aja ya. Boleh silakan teman-teman lain selain dari Mas Darmawan. Oke, kalau belum ada ya boleh saya jawab teman-teman Mas Darmawan. Oke, terima kasih Mas Darmawan. Memang namanya rezeki itu sebenarnya gini. Rezeki itu arti katanya adalah dari kata atau itu artinya pemberian.
Jadi kalau kita coba cari ayat Al-Quran, semua tentang rezeki, itu rata-rata memang katanya adalah pemberian. Dan memang kadang bisa jadi bisa jadi berhubungan dengan kita kerja begini, bisa jadi nggak berhubungan sama sekali. Dan bentuk rezeki itu memang para ulama sepakat bukan hanya soal tentang uang, ya kan. Dan kalau kita teliti lagi lebih dalam, ya rezeki itu, kalau kita lihat ya rezeki itu dari kecil sampai kita besar, itu banyak yang teman-teman karena hasil usaha sendiri atau karena banyak pemberian. Ya, banyak pemberian. Sebenarnya rezeki itu pemberian. Termasuk misalnya punya keluarga yang baik itu juga rezeki dan lain sebagainya. Termasuk punya network yang bagus itu rezeki dan sebagainya. Jadi rezeki itu luar biasa. Sebenarnya maknanya bukan hanya uang. Cuma memang karena kita di era kapitalis, akhirnya semua standar kesuksesan itu arahnya ke sana. Kayak apa namanya? Standar di surat Ali Imran ayat 14 itu kan. Standar suksesnya kalau kita punya wanita yang cantik, istri yang soleha, punya kendaraan bagus, punya sawah ladang aset, ya punya harta yang bertumpuk dan lain sebagainya. Ali Imran ayat 14 itu. Nah, memang masalah engagement ini, masalah membangun hubungan. Memang rata-rata kalau kita lihat, ya saya sendiri ngerasain sih, bukan rata-rata kita ngelihat. Memang ketika kita punya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pemberi rezeki, ya itu memang berbanding juga dengan kita punya hubungan yang baik dengan manusia. Jadi memang kalau kita ingin dapat hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, kita harus juga banyak membangun hubungan baik dengan ya sesama manusia juga. Ya. Termasuk ya dengan cara yang paling luar biasa sedekah. Dan memang sedekah ini luar biasa sebenarnya kalau teman-teman lihat. Ya. Dan kalau pernah tahu di salah satu hadis di Riyadhus Shalihin itu dulu ada yang namanya sifulan. Jadi memang dinamain fulan di situ. Pada waktu ini ada musim namanya musim kekeringan. Di musim kekeringan ini apa namanya? Ada seorang petani yang memang dia itu kecapean garap sawah ladangnya. Karena kalau nggak turun hujan ini, ya nggak bisa garap. Kemudian dia lelah. Kemudian dia tidur, kemudian dia ngelihat ada awan hitam lewat. Apa itu awan hitam? Terus sambil awan hitam ini sambil bilang, siramilah kebun si fulan. Kemudian orang ini ikutin awan itu. Ya. Ikutin awan itu sampai ke tempat kebun si fulan ini. Ya. Terus kebun si fulan itu, ya. Akhirnya dia tanya, dia ngelihat tuh. Kok awan ini hanya hujan di kebun si fulan doang. Di kebun-kebun yang lainnya itu kering semua. Ya. Terus dia tanyain sama si yang garap apa namanya? Sawah itu, garap kebun itu si fulan ini. Wahai fulan. Ya. Apa yang kamu lakukan dengan kebunmu? Apa gitu? Nah, saya lihat apa namanya? Ada hanya awan hitam ini yang datang ke sini, terus diramin ini. Terus dipaksa terus sebenarnya nggak mau ngaku apa yang dilakuin, terus akhirnya dia cerita bahwa ketika dia dapat uang, dapat rezeki, ternyata dia membaginya menjadi tiga. Yang pertama itu dia apa namanya untuk nafkah dia sama keluarganya, sepertiga lagi dia sedekahkan, ya sepertiga lagi dia buat untuk apa namanya modalin itu lagi, ya untuk muterin modalnya ke kebun itu lagi. Begitu terus sepertiga itu. Nah, memang rahasianya di sedekah itu. Cuma sedekah ini bisa bocor, Mas. Bisa bocor gimana? Kalau ternyata kita itu juga punya hubungan hablum minanas itu yang jelek. Misal nih, kita menzolimin orang lain. Ada haknya orang lain, utang orang lain, kita udah punya duit nggak dibayar. Itu bikin seret juga itu. Kemudian kita juga punya dosa sama apa namanya orang lain. Itu juga bikin seret juga. Nah, kalau yang balasnya lebih cepat, itu memang orang tua. Jadi ketika kita punya apa ya, sesuatu yang sama orang tua yang nggak baik, itu dibalasnya langsung di dunia dan di akhirat, dua-duanya. Dan langsung dibalaskan segera. Kalau itu orang tua. Luar biasa itu ternyata. Dan itu ternyata hadisnya banyak banget Mas untuk itu. Jadi memang apa ya, dalam perjalanan saya ternyata sunatullah saja itu memang tidak cukup. Walaupun sunatullah ini harus kita
kuatkan. Kita kan mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri tugas kita. Contoh nih Mas Darmawan nih. Mas Darmawan tidak pernah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang CEO. Ya. Tidak pernah belajar ilmu manajemen, tidak pernah memimpin organisasi dengan level karyawan di atas 100 misalnya gitu. Tahu-tahu Mas Darmawan ketemu orang ya. Ketemu orang investor, pengen invest di Mas Darmawan, CEO. Itu perusahaan itu ya, kalau Mas Darmawan nggak siap, 2 tahun lagi tambah sukses atau tambah bangkrut. Tentu kalau Mas Darmawan nggak siap, itu bangkrut perusahaan itu. Makanya momentum itu ketika bertemunya kesiapan yang udah kita persiapkan, kita udah kasih wadahnya ini ya, bertemu juga dengan momentum yang tepat, kesempatan. Nah, sebenarnya momentum itu selalu Allah datangkan, tapi kadang mungkin kita nggak siap. Nah, bahayanya kalau kita nggak siap, ya Allah tahu lah. Kalau kita nggak siap, itu malah kitanya sendiri yang nanti akan jatuh ya, akan remuk. Makanya tugas kita saat ini adalah mempersiapkan untuk mendapatkan, membesarkan kapasitas untuk mendapatkan rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sih jawaban saya Mas Darmawan. Terima kasih Kang. Siap, alhamdulillah terjawab ya Mas Darmawan. Ini Kang Alfian juga ada teman kita yang lain di kolom komentar ya, Kang Alfian dari Pak Darmanum Siswantoro. Afwan Kiai. Luar biasa. Aneh sudah daftar sekolah manajer marketing tapi basicnya tidak di properti namun di bisnis lain. Kerja di penerbitan offset beliau ini Kang Alfian. Di print atau media cetak yang kini mulai tergeser ke versi online. Beliau sedang merintis di online dan dipegang oleh anak-anak milenial. Sementara aneh kolonial plus gaptek, Masya Allah. Ini harus diberikan arahan mungkin agak ke Alfian berkenan untuk memberikan jawaban. Ya, Alhamdulillah udah ikut gabung ke kelas MM Sekolah Manajemen Marketing. Memang hari ini kita emang hari di mana kita harus cepat-cepat beradaptasi. Mindset kita itu ya sudah tidak ada lagi milenial kolonial. Ya intinya harus ikutin perkembangan zaman yang ada. Ya sama seperti bisnis wartel. Kita paksain kita bisnis wartel juga tutup akhirnya kan. Kita paksain sekarang misalnya bikin wedding organizer hari ini juga akan tutup. Tetap kita harus segera pivot. Nah, di bisnis percetakan saya juga pernah di bisnis percetakan. Saya dulu mulai dari konveksi juga. Dari percetakan buku tahunan. Dan kemudian bikin brand. Nah, termasuk saya di percetakan saya bikin buku gitu kan. Bikin buku karena buku ini relevan. Ya. Buku ini relevan sekali. Apalagi buku-buku yang temanya memang dicari sama para UMKM hari ini itu luar biasa di buku. Nah, di buku ini kan juga luar biasa. Itu kan sama masih hubungannya dengan percetakan ya. Dan saya pernah jual buku bareng tim saya itu Instagram Roadmap 1-2 bareng tim Digimap, karena salah satu foundernya Digimap itu kan saya. Itu kita tembus 10.000 buku dalam waktu 8 bulan. Ya, itu jualannya 197.000 ya HPP-nya tahu sendiri lah, kalau percetakan saya tahu itu tahu sendiri HPP-nya berapa. Ya, itu tembus 10.000 buku. Kalikan aja 10.000 buku berapa. Ya. Nah, itu apa namanya? Tetap framework ini sebenarnya framework yang bisa diaplikasikan ke bisnis apapun selain properti ya. Gitu. Yang properti yang mahal aja bisa, apalagi yang receh ya. Mas Mas Fauzi ya. Insya Allah. Ya. Dan memang jangan berhenti belajar. Nanti caranya begini. Kalau mau ilmu nggak hilang, dengan belajar, habis itu segera dirangkum, ajarkan kembali ke timnya. Ya, segera. Kemudian dipraktekkan. Kalau bingung, langsung konsultasikan aja. Kita siap kok bantu teman-teman. Soalnya teman-teman tuh jarang banyak tanya gitu loh. Maksudnya konsultasikan aja, nggak masalah, silakan bantu. Ya, akan bantu teman-teman untuk bisa praktek. Gitu sih. Siap. Terima kasih teman-teman dari yang memberikan pertanyaan. Beliau masih bergabung, masih tersambung. Sudah cukup ya Pak Darmanum, sudah cukup jelas atau ingin memberikan tanggapan mungkin terlebih dahulu, atau teman-teman yang lainnya kita berikan kesempatan sebelum Kang Alfian nanti memberikan closing statement mungkin ya teman-teman.
Silakan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan kembali dari Pak Nurman. Pak Nurman atau Ibu Nurman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dari Noren mau nanya. Silakan start. Marketing ya. Kan di syariah itu sering ada modelnya agensi gitu ya. Nah, agensi turunannya ke bawah. Apakah ini diajarkan juga pemasaran yang seperti itu gitu loh, Pak? Halo Pak. Halo. Ya. Ya, nanti itu Insya Allah kalau masalah marketing for property nanti yang akan ngisi Mas Wildan. Nah, Mas Wildan sendiri ini Insya Allah proven lah. Beliau terbukti jual kawasan juga lumayan rame, sold out. Nah, nanti Bapak bisa belajar dari Kang Wildan lebih detail lagi bagaimana funnelingnya ya, jualan properti ini. Ya. Nah, untuk bisa mempercepat atau tidak memang tergantung effort dari kita sendiri dan tergantung keberuntungan rezeki kita juga gitu kan. Ya kalau kita udah berusaha sekuat tenaga ya tawakal sama Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir intinya begitu. Nah, intinya insya Allah dengan ilmu yang ilmu yang kita ajarkan ini ya insya Allah sebenarnya kalau benar-benar dipraktekin ya kuncinya itu dipraktekin ya bukan hanya jadi teori. Itu akan apa ya mempercepat teman-teman untuk bisa jualan apapun sebenarnya bukan hanya properti dan sebagainya. Nah nanti untuk apa namanya bisa jualan aset dan lain sebagainya bisa aja ya bisa share juga di apa namanya Kang Wildan juga ada agensi juga ya yang jualin banyak asetnya teman-teman sebenarnya. Ya Kang ya nggak cuma jualin produknya apa namanya Mas Wildan sendiri tapi Mas Wildan juga punya agensi sebenarnya yang jualin dan memang kalau masalah agensi ini memang kekuatannya adalah agensi di daerah itu sendiri. Jadi tiap daerah itu memang punya agensi super. Kayak saya biasanya di Jogja dulu waktu jualan apartemen kita kumpulin memang agensi-agensi yang emang sudah biasa jualan apartemen. Nah, emang di situ kita bikinin gala dinner, kita bikinin kita kasih marketing plan-nya, kita kasih apa namanya bimbingannya dan mereka nanti akan akhirnya gerak gitu. Itu sih kalau dari saya nanti detailnya apa namanya biasanya Mas Wildan kalau untuk apa namanya proses agensinya kayak apa, bagaimana cara penggunaan agensi dan sebagainya nanti bisa ditanyakan ke Kang Wildan biasanya lebih detail itu. Siap. Terima kasih Kang Alfian, jadi benar yang disampaikan oleh beliau. Nanti untuk spesifik properti nanti Kang Wildan ya. Alhamdulillah Kang Wildan sama-sama kita doakan juga ya teman-teman, mudah-mudahan beliau segera pulih. Biasanya beliau setiap malam Rabu itu selalu bergabung ya Kang Alfian. Tumben nih malam Rabu. Ini beliau juga ikut menjadi narasumber bahkan juga menjadi moderator begitu ya teman-teman. Kita doakan memang beliau nanti segera lekas pulih dan insya Allah beliau nanti sudah menyiapkan materi teman-teman untuk nanti akan disampaikan tanggal 30 dan tanggal 31 begitu ya teman-teman. Sudah H-4 nih dan alhamdulillah seperti yang disampaikan tadi oleh Kang Alfian sudah mendekati 70 mungkin pendaftar kita Kang Alfian, dan mudah-mudahan apa namanya teman-teman yang lain bisa segera bergabung, bisa memaksimalkan kesempatan ini begitu ya teman-teman. Ini dari Pak Nurman lagi ada kalau tanggal 31 itu pas saya sedang di luar kota takut nggak ikut ada rekamannya ya nanti akan di-share gitu ya Pak Nurman. Oke teman-teman sudah pukul 21.12 karena di Jogja juga sama ya jamnya jam 21 masih sama ya 22 masih Indonesia. Ini kasih juga kita ada yang di daerah Indonesia Timur juga ya sudah berarti di sana itu sudah pukul 22 lebih
gitu ya. Jam 11 kadang, jam 11. Masya Allah, jam 11 ya teman-teman. Dan alhamdulillah senang banget ini kita ya Kang Alfian, dari sekian banyak peserta juga tidak sedikit yang alhamdulillah sudah cukup sering berinteraksi dengan kita, sudah cukup sering juga mengikuti program-program kita, dan kita berharap teman-teman yang malam hari ini baru pertama kali untuk ikuti ngopi, jangan lupa untuk mengisi form presensinya ya teman-teman, atau form kehadirannya, form pendaftarannya, karena dengan begitu nanti panitia akan memberikan informasi-informasi baik itu kegiatan yang sifatnya gratis maupun berbayar ya teman-teman. Termasuk nanti panitia juga nanti akan mengirim slide materinya, dan jangan lupa ya teman-teman, habis acara ngopi ini jangan lupa untuk di-share experience-nya, di-share knowledge-nya, apa saja yang didapatkan dari pertemuan malam hari ini, dan tag FB-nya Kang Alfian Rendra dan Kang Muhammad Wildan gitu ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, sebelum kita akhiri mungkin Kang Alfian bisa berkenan untuk memberikan sedikit closing statement untuk teman-teman peserta kita. Mudah-mudahan peserta kita tetap selalu semangat untuk menjadi seorang marketer sejati. Silakan Coach Alfian. Siap. Oke, teman-teman, sebelumnya saya terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut kita dengerin dari tadi sampai jam berapa ini? Luar biasa teman-teman. Ya, intinya sebenarnya kuncinya teman-teman harus praktek. Ya. Karena tahu saja tidak cukup, teman-teman harus praktek. Dan database ini adalah kuncinya teman-teman. Nah, tadi ada pertanyaan tuh terakhir tuh, bagaimana sih database ini biar hidup? Ya jangan lupa dikasih makan. Nah, cara simpelnya bagaimana? Ya, dengan cara menghidupkan engagement, membuat konten marketing. Nah, kalau di marketnya Kang Wildan kan cara menghidupkannya lewat acara Zoom semacam ini. Itu cara menghidupkannya biar ada interaksi. Ya. Nah, silakan teman-teman, banyak sekali tadi udah tak kasih banyak cara. Nanti tinggal ambil di slide-nya. Nah, dan saya pengen nantangin sih teman-teman di sini di grup FliPro ini, biar praktek ya Mas ya, Mas Fauzi. Kita tantang deh. Setor 1000 database dalam waktu 1 bulan. Nah, bisa nggak? Itu dulu aja sih sebenarnya. Simple loh. Ya, 1000 database. Itu mudah. Ya. Gimana? Komitmen nggak nih teman-teman? Ya? Komitmen tuh suka duka dijalani loh. Ya. Jadi di sini tuh kan ada berapa nih? Ada 117 member mungkin ya kayaknya. Nah, saya baru 18.000 coach. Nah, ayo kita gabungkan database kita. Nanti kita menuju 1 juta database nih. Ya, menarik ya, 1 juta database nanti kita akan hidupkan bareng-bareng. Luar biasa loh kalau kita jamaah. Coach, ya, saya sudah 18.000 coach, cuma pengeluarannya masih kurang. 18.000. Waduh. Ya, dahsyat. Harus dihidupkan Mas. Dari 18.000 biasanya yang konversi berapa persen nih? Ya coach, baru 20% coach. 20%, udah lumayan itu. 20% konversi. Mantap. Terus dihidupkan terus database-nya. Gitu ya, teman-teman. Itu intinya dari saya. Yang berikutnya adalah jangan lupa habluminanas, habluminallahnya dijaga ya, agar teman-teman bisa sukses dunia akhirat. Intinya gak cuma sukses dunia aja, tapi sukses di akhirat. Dan jangan lupa nih, promo malam ini tinggal 4 hari lagi. Silakan teman-teman yang mau ikut ya, belajar jadi seorang leader, manager, pengen bikin pasukan tim marketers gitu. Silakan teman-teman daftar tanggal 30/31, ada rekaman juga yang berhalangan hadir. Silakan ikut dan dahsyat dengan ikut itu teman-teman bisa banyak dapat insight. Itu soalnya rangkuman pengalaman saya juga ya selama dari tahun 2008 sampai sekarang itu jualan, termasuk pengalamannya Kang Wildan juga luar biasa. Gitu. Jangan lupa ikut marketing roadmap.
mencetak manajer marketing level dunia. Thank you. Wassalamualaikum Coach, foto bersama, Coach. Saya tutup dengan doa. Oh iya, boleh. Silakan Mas. Ya, teman-teman, boleh dibuka kameranya, teman-teman. Meskipun matanya mungkin sudah mulai kusut, boleh dibasuh terlebih dahulu ya. Demi ilmu kita harus semangat. Demi ilmu ya. Betul. Siap, teman-teman, silakan dibuka terlebih dahulu kameranya. Masya Allah. Luar biasa, teman-teman. Masih di atas 100 orang. Boleh diangkat jempolnya. Masya Allah, guru-guru kita juga semuanya hadir ya. Alhamdulillah ada juga guru kita dari Malang, Gus Nuri Hendra. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semuanya, luar biasa. Boleh dibuka mic-nya. Kita salam sapa buat teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti di kelas marketing strategi atau marketing roadmap for manager ya teman-teman. Terima kasih teman-teman semua. Tentunya sebagai moderator juga menyampaikan permohonan maaf apabila dapat berbagai salah kata. Mudah-mudahan ada manfaat dari materi yang kita ikuti pada malam hari ini, seperti pesan dari Kang Alfian tadi bahwa kita harus membangun pasukan begitu ya, supaya waktu kita tidak habis ya, bukan menjadi produktif, nanti sebaliknya. Tapi insya Allah dengan kita membentuk pasukan jualan, maka produktivitas kita juga akan semakin meningkat gitu teman-teman. Terima kasih teman-teman semua. Kita akhiri dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Kita sama-sama istighfar. Syukron Kang, sehat selalu. Majelis beserta tim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Fauzi, sehat selalu Kang. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian ada Muhammad Nazikudin, alhamdulillah, Mas Zaki, Pak Apris, terima kasih Pak Fahrudin, Masya Allah dari Kalimantan Pak ya, luar biasa ya. Kemudian ada dari Pekanbaru juga Pak Aryo, Pak Arfan Hakim, terima kasih semuanya teman-teman, sampai ketemu nanti di ngopi berikutnya. Izin ya teman-teman, saya akhiri. Terima kasih.